Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya sehingga pada sesi kali ini kita dapat melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan aplikasi teknologi informasi pada UMKM dan pada sesi kali ini atau kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai startup bisnis. Seringkali kita dengar ya kalimat-kalimat tentang startup gitu. Startup bisnis itu apa dan sebagainya. Dulu waktu debat presiden 2019 itu seringkali disinggung ya startup bisnis, unicorn dan sebagainya. Nah, nanti di sini kita akan membahas terkait hal tersebut. Kita mulai dari yang namanya startup ya, startup bisnis atau startup. Sebenarnya startup itu apa sih gitu ya? Definisinya apa startup itu sendiri? Dimana secara bahasa ya, ini startup ini merupakan salah satu kata serapan dari bahasa Inggris yang memiliki arti proses atau tindakan dalam memulai suatu usaha bisnis atau organisasi yang baru ya. Bisa dibilang yang namanya startup itu adalah sebuah usaha rintisan gitu ya. Dimana arti dari kata startup sendiri merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Berarti kan dari awal ya, belum lama merintis ya, dari rintisannya. Dimana perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Nah, ini yang dimaksud dengan startup ya. Startup itu ya usaha baru dan startup gitu, startup bisnis seperti itu. Nah, tapi kemarin kita pada sesi pembahasan terkait dengan e-commerce ya, ada yang namanya revolusi teknologi informasi yang dimana ada melalui industri.com ya yang begitu populer khususnya pada tahun 2000-an. Ini industri-industri.com ya, banyak perusahaan-perusahaan yang membangun website-websitenya, misalnya usaha a.com, apa.com dan sebagainya. Maka yang namanya startup ini, startup bisnis pada khususnya, ini mengalami yang namanya pergeseran arti atau pergeseran makna. Kalau yang dulu itu yang namanya startup ya usaha apapun gitu, usaha apapun yang baru dirintis ya, perusahaan apapun yang baru dirintis, that's startup business. Tapi karena ada yang namanya revolusi teknologi informasi ya, industri.com populer pada tahun 2000-an, banyak perusahaan yang apa namanya mempunyai website sendiri, akhirnya startup secara definisi ini sudah bukan hanya sekedar usaha yang baru dirintis. Saat ini definisi arti dari startup sendiri adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat sehingga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri baru. Sehingga dalam hal ini yang namanya industri apa definisi startup sendiri sudah bergeser kepada bisnis-bisnis yang menerapkan inovasi teknologi dalam menjalankan core bisnis atau bisnis inti bisnisnya dan menciptakan disruptif tadi, memiliki sifat disruptif tadi seperti itu secara definisi. Sejarahnya sendiri bisa kita lihat bahwa istilah startup ini identik dengan atau dihubung-hubungkan dengan perusahaan baru yang ada di bidang teknologi dan informasi. Nah, hal ini berawal ketika startup menjadi populer secara internasional ya pada masa bubble.com ketika .com tadi itu pada buat perusahaan-perusahaan sekitar tahun 98-an sampai 2000-an di dunia ya. Banyak perusahaan .com didirikan secara bersamaan pada periode tersebut dikarenakan saat itu sedang gencarnya perusahaan perintis untuk membuka website pribadi demi memulai bisnisnya. Kejadian ini berdampak dengan semakin banyaknya orang mengenal internet. Nah, internet mulai tahun 2000-an tuh banyak yang dikenal. Warnet-warnet muncul dan sebagainya di Indonesia pun sama ya. Banyak orang yang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnis, mulai melek di situ, nyari uang dari situ, bikin perusahaan nggak harus toko fisik tapi dari internet ya, website gitu. Nah, waktu itu pulalah startup lahir dan berkembang, sehingga kata startup mengalami pergeseran makna dan arti menjadi bisnis yang selalu identik dengan dunia digital, teknologi informasi dan
aplikasi seperti itu. Dan kita bisa melihat ya di sebelah kiri gambarnya ini ya semuanya pasti identik dengan berbau-bau digital, teknologi informasi dan juga pasti berbau-bau aplikasi. Terlebih lagi tahun saat-saat ini yang namanya bisnis pasti punya aplikasi, startup bisnis khususnya ya pasti punya aplikasi. Selain website pasti berbasis aplikasi yang kita bisa download di Play Store kita masing-masing. Nah itu definisi dan sejarah awal startup itu seperti apa. Oke, sebenarnya startup itu apa, Pak? Gitu ya. Karakteristiknya itu gimana yang dikategorikan startup itu yang seperti apa sih gitu. Yang pertama adalah perusahaan yang memiliki pendapatan kurang dari 100.000 dolar per tahun. Nanti teman-teman bisa cari sendiri, hitung sendiri 100.000 dolar itu berapa. Tinggal di nilainya disamakan ya. 1 dolar itu berapa rupiah? Mau 14.000 boleh, 14.500 boleh, 15.000 juga boleh. Nanti per tahunnya, jadi per bulannya itu berapa? Seperti itu. Kemudian usia perusahaan biasanya kurang dari 3 tahun ya karena ini usaha rintisan baru berdiri. Biasanya masuknya ke dalam usianya adalah kurang dari 3 tahun. Dan jumlah pegawainya yang ada itu kurang dari 20 orang. Seperti itu. Dan yang keempat, perusahaannya masih dalam tahap berkembang ya karena baru seperti itu ya. Dan yang kelima, umumnya perusahaan beroperasi melalui website, aplikasi, dan sebagainya. Kemudian perusahaan beroperasi dalam bidang teknologi, yes, bidang teknologi pasti ada kaitannya dengan teknologi ya. Walaupun spesifik bidang yang digelutinya bisa bermacam-macam, nanti kita bisa bahas di sini gitu ya. Bisa yang ada yang dari pertanian ada, dari keuangan ada, perdagangan ada, pendidikan ada dan macam-macam sebagainya. Tapi semuanya core bisnisnya adalah teknologi. Yang ketujuh, produk yang dihasilkan berupa aplikasi berbentuk digital tadi ya. Selain website, pasti ada yang namanya aplikasi berbentuk digital. Dan lebih jelasnya lagi, semuanya sekarang sudah bisa kita download. Khususnya kalau yang pakai Android ya ada di Play Store. Itu biasanya disediakan aplikasinya untuk memudahkan kita seperti itu. Oke, ini ada beberapa data ya, tapi nanti mungkin ada yang berbeda datanya dari yang saya sampaikan sebelumnya, tapi dari sumber yang sama. Cuma mungkin beda tahun. Ini mungkin tahun 2016 atau tahun 2017 seperti itu, di mana di Indonesia sendiri pertumbuhan industri digitalnya ditandai dengan adanya startup ya, munculnya adanya startup baru. Berdasarkan laporan dari Digital Creative Industry Society, jumlah perusahaan rintisan teknologi di Indonesia sekitar 992 startup yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nanti ada lagi yang menyatakan bahwa mencapai 1.700-an dan sebagainya. Di mana paling banyak terpusat di Jabodetabek ya, tentu saja ya. Jabodetabek, Jakarta itu sendiri pusat ekonomi di Indonesia ya, salah satu pusat ekonomi di Indonesia, banyak yang tumbuh di situ. Di Jawa Tengah sendiri hanya 30 startup ya, satu provinsi Jawa Tengah hanya ada 30. Yang menyusul sebenarnya banyak dari Jawa Timur, dari Sumatera itu juga banyak lebih dari 100. Kemudian dari Jogja itu ada 54, ada disusul Jawa Barat, ada dari Sulawesi, Bali, kemudian Jawa Tengah baru Kalimantan seperti itu. Tapi ini sudah cukup baik ya. Dan skala usaha startup di Indonesia sendiri dari 992 startup yang disurvei oleh Backcraft bersama Masyarakat Industri Kreatif Teknologi ya, MIKTI, masih didominasi usaha mikro dan kecil. Kemarin kita sudah bahas masalah UMKM pada sesi sebelumnya. Di mana skala usaha startup di Indonesia ini masih didominasi bahkan oleh usaha mikro ya, bahkan oleh usaha mikro awalnya lebih dari 50% ya, 52,97%. Kemudian diikuti oleh usaha kecil 32,01% dan kemudian diikuti usaha menengah dan kemudian usaha besar. Ini data yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya masih banyak peluang dan mikro itu bisa naik kelas juga, ke kecil bisa ke menengah dan yang ke menengah bisa masuk ke usaha yang lebih besar seperti itu. Nah, startup sendiri identik dengan yang namanya pendanaan ya. Otomatis ya namanya startup kan usaha yang baru berjalan.
rintisan awal. Biasanya terkendala masalah di bidang pendanaan yang cukup untuk terus maju berjalan. Semakin baik prospek perusahaan startup, maka umumnya semakin besar pendanaan yang diperoleh. Otomatis ya, ini membuka investasi bagi siapapun yang ingin berinvestasi di startup yang dikelolanya. Setidaknya ada beberapa jenis pendanaan yang biasa diperoleh oleh perusahaan startup ya. Kadangkala ada yang istilahnya itu pitching gitu ya. Pitching itu kan istilah di dalam olahraga tapi biasanya dipakai di dalam dunia startup juga gitu ya. Pitching, nyari dana gitu, investasi dari investor untuk menyuntikkan dananya agar startup ini bisa semakin berkembang, jalan dan berkembang. Oke, ada beberapa bentuk pendanaan. Yang pertama adalah bootstrapping. Ini startupnya itu mencari sendiri sumber pendanaan melalui sumber daya yang mereka miliki, baik melalui link atau kenalan yang dimiliki, sampai menemukan investor yang tertarik mengucurkan uang untuk model bisnis yang dimiliki. Gitu. Jadi ketika punya startup, ya nyari link, kenalan, kira-kira mana sih yang mau mendanai seperti itu. Ini nyari dari lingkupnya tersendiri ya. Kemudian ada yang kedua adalah seed funding. Cara ini biasanya melakukan presentasi pada perusahaan-perusahaan yang dirasa mampu memberikan pendanaan kepada startup yang dimiliki untuk membuktikan bahwa ide bisnis dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut. Ini biasanya ke perusahaan-perusahaan ya, ke perusahaan-perusahaan besar gitu dari startupnya sendiri itu nanti presentasi bahwa prospek bisnisnya itu seperti ini dan sebagainya. Yang kalau investor berinvestasi di perusahaan kami nanti keuntungannya apa, apakah bagi hasil, apakah data ya, data konsumen, ataukah bisa ketika nanti sudah berkembang bisa iklan ya, bisa iklan di perusahaan startup tersebut dan sebagainya ya, karena bagi hasilnya itu tidak hanya berbentuk uang maupun saham tapi juga berbentuk bagi hasil data juga bisa, atau kesempatan untuk beriklan itu salah satu contohnya untuk timbal baliknya kepada investor itu seed funding. Kemudian ada juga yang ketiga seri A, B dan sebagainya macam-macam ya, funding yang macam-macam. Biasanya tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal oleh banyak orang dan siap menerima pendanaan dari venture capital. Nah, ini startupnya udah bagus, udah keren ya, udah dikenal orang ya, value-nya juga bagus di mata publik. Nah, ini perusahaan startup ini menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh dari venture capital ya, biasanya seperti itu. Kita lihat di etnografik yang sebelah kanan, salah satu contohnya misalnya konglomerasi asal Jepang SoftBank Group kerap menginjeksi atau menyuntikkan modal perusahaan perintis untuk startup ya, menyuntikkan modal untuk beberapa startup, dan ada startup-startup Indonesia yang kena suntik modal juga pada tahun 2019. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di yang startup Indonesia dari berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 10 ya. Ada 10, ada Tokopedia dan ada Alo Dokter. Itu disuntik oleh SoftBank Group dari Jepang, di mana Tokopedia pada tahun 2018 itu disuntik dana sekitar 15 triliun atau 1,1 miliar US dollar. Sedangkan untuk Alo Dokter sendiri disuntik sekitar 9 juta US dollar atau 126,2 miliar. Ini penting sekali yang namanya pendanaan ini untuk keberjalanan gitu ya, untuk keberjalanan startup itu sendiri ya, apalagi startupnya sudah berkembang seperti Tokopedia kan sebelum bersaing dengan Shopee ya, dengan Shopee itu sudah berkembang cukup baik di Indonesia sendiri seperti itu. Fungsinya untuk apa ya? Kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu memberikan iklan habis-habisan ya, ongkir, terus promo, terus diskon macam-macam ya, itu sedang ibarat kata kasarnya ya sedang membakar uang untuk apa? Untuk bersaing dan bertahan di posisi mereka yang Tokopedia ya bersaing dengan Shopee dan Bukalapak, begitu juga dengan Shopee ya. Dengan lainnya mereka sedang bersaing untuk mendapatkan tempat di mata konsumen. Sehingga ketika nanti sudah ada masanya nanti mereka akan mengeruk keuntungan. Lah, investor dapat untungnya dari mana gitu. Bisa juga dari saham seperti tadi ketika ini venture capital ya. Bisa juga dapat dana atau dapat data konsumen itu juga bisa sebenarnya. Tapi kalau ada kode etik yang tidak boleh
membagikan data konsumen ya mungkin tidak bisa gitu ya. Cuma kalau misalnya diperbolehkan ya mungkin bisa. Tapi keseringannya tidak bisa gitu. Atau bisa juga beriklan, dapat slot khusus di marketplace tersebut baik di Shopee, Tokopedia maupun di Bukalapak atau di marketplace yang lain. Contohnya seperti itu. Nah, dari dana inilah mereka bisa bertahan dan berkembang dan sampai pada ujungnya nanti mereka akan menjadi startup atau menjadi bisnis yang ada di mata konsumen. Contohnya dalam search engine seperti yang dibahas sebelumnya pada pertemuan kedua kalau tidak salah, banyak sekali search engine ya, ada Google, Yahoo, Alexa dan berbagai macamnya. Tapi akhirnya yang mampu bertahan sampai sekarang itu apa? Google. Ketika kita berbicara masalah search engine, ya salah satunya adalah Google bisa mengakomodir apa yang diminta oleh konsumen sehingga melekat di konsumen, sehingga apapun yang kita cari saat ini pasti Mbah Google seperti itu. Dan dulu waktu masa-masa berdirinya atau masa-masa berkembangnya otomatis mengeluarkan dana yang sangat luar biasa. Nah, di sini contoh kasusnya sedang dialami oleh startup-startup yang ada di dunia atau di Indonesia saat ini seperti itu. Di Indonesia sendiri perkembangan startup ya yang ada di Indonesia semakin bergairah dan semakin tumbuh seiring dengan berkembangnya teknologi. Setidaknya ada sekitar 4 startup yang udah sampai level unicorn ya yang berasal dari Indonesia, yaitu apa saja? Traveloka, Tokopedia, Bukalapak dan Gojek gitu. Jadi kemarin kalau ada yang nyebut Shopee gitu ya, yang waktu pertanyaan-pertanyaan sebelumnya startup apa e-commerce asli Indonesia apa aja dan nyebut Shopee, coba dicek lagi gitu sumbernya dari mana. Nah, ini ada 4 ya, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak dan Gojek. Dan data dari Tech in Asia menunjukkan jika pada kuartal kedua tahun 2017 startup yang mendominasi di Indonesia berasal dari industri e-commerce dan fintech atau financial technology. Nah, kalau kita melihat di sisi kiri ya dari multiple parties, di sini Indonesia memiliki Centaur dan Unicorn startup. Dari valuasinya atau dari nilainya, ini yang pertama Gojek ya, Gojek 9,5 billion dollars atau 9,5 juta uh, miliar ya, bilion miliar ya, miliar dolar. Ini Gojek yang pertama. Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, ada OVO, ada apa nih Al dan sebagainya, termasuk Ruang Guru ya, Blibli, IDN, Alodocs dan sebagainya, Kredivo. Di mana Indonesia merupakan negara 4 besar ya startup di dunia ya, masuk ke peringkat 4. Yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kalau tidak salah nanti bisa di cross check lagi, penduduk dengan jumlah terbanyak nomor 5 di dunia, yaitu sekitar 260 sampai 270 juta jiwa. Nah, otomatis ini merupakan satu peluang yang besar. Pasar dunia itu salah satunya yang terbesar, 5 besarnya itu ada di Indonesia. Konsumen terbanyak itu ada di Indonesia. Shopee mungkin bisa dari negara lain, tapi pasarnya di mana? Indonesia. Contohnya seperti itu salah satunya. Di mana pada tahun 2018 Indonesia tercatat yang tadi datanya agak sedikit berbeda, yang tadi 992, di sini 1720 startup ya. Mungkin ini beda tahun ya. Di mana untuk startup unicornnya merupakan startup yang valuasinya itu 1 million 1 juta ya dolar dan telah beroperasi lebih dari 5 tahun kalau udah masuk level unicorn seperti itu. Dimana saat ini di dunia sendiri ada sekitar 231 startup unicorn. Di Indonesia startup unicornnya ini 4 ini. Kita patut berbangga. Walaupun saya tidak tahu secara kepemilikan saham ini Gojek misalnya mayoritas masih dari Indonesia atau justru sudah dari luar. Bisa dicek. Meski menurut data statistik mengalami penurunan untuk startup-startup baru yang muncul pada tahun 2017, tapi secara pendanaan Indonesia untuk startup di Indonesia pada tahun 2017 itu mengalami kenaikan gitu. Hal ini memberikan hal yang positif bagi Indonesia, yaitu kepercayaan dari investor yang sudah mulai terlihat
dan mendanai startup-startup yang ada di Indonesia, dan juga menilai jika startup di Indonesia memiliki potensi layaknya perkembangan teknologi di Amerika Serikat dan Cina. Dan ingat, Amerika Serikat dan Cina juga masuk ke dalam kategori penduduk terbanyak di dunia, ya. Mana Cina nomor pertama gitu ya. Cina itu Tiongkok RT nomor pertama seperti itu. Dan di Indonesia punya peluang itu. Nanti mungkin bersama-sama dengan India itu. Seperti tugas yang sebelumnya bahwa teknologi-teknologi khususnya kalau kemarin terkait dengan hal pertanian itu banyak sekali yang menyebutkan dari India. Nah, Indonesia juga punya peluang untuk di situ. Nah, gitu. Adapun ya beberapa jenis startup yang berkembangnya cukup pesat di Indonesia. Cukup pesat di Indonesia itu startup apa aja? Yang pertama ada startup game. Ya, yang pasti banyak yang suka games ya, baik gamesnya games ringan atau games receh gitu sampai games-games yang berat. Nah, ini startup games ini merupakan salah satu jenis startup yang memiliki perkembangan yang sangat-sangat pesat. Hal ini tak lain karena peluang pasar dan peminat games yang juga besar. Terlebih peminat games tersebut tidak mengenal adanya ekonomi yang sulit ya, dan sasarannya juga nggak hanya anak-anak, orang dewasa juga suka dengan games ya, apalagi saat ini gitu. Dengan begitu membuat para peminat game tersebut selalu ada. Jadi kenapa ini startup ini termasuk yang berkembang pesat di Indonesia. Saya pikir juga beberapa di antara teman-teman di HP device-nya juga ada game seperti itu. Kemudian yang kedua adalah startup edukasi atau pendidikan. Nah, ini juga tidak bisa tergantikan ya namanya pendidikan, apalagi masa-masa pandemi dan sebagainya. Startup yang satu ini tergolong sebagai salah satu jenis startup yang memiliki perkembangan yang pesat gitu. Peminatnya yang berasal dari berbagai kalangan ya, dari mulai PAUD mungkin ya atau belum sekolah sampai ke tingkat universitas gitu. Jadi tidak heran jika pangsa pasarnya sangat-sangat besar. Misalnya saja sebuah startup yang menyediakan berbagai macam informasi tentang pendidikan, informasi tentang satu bidang khusus, misalnya pertanian dan sebagainya, atau dari kisah inspiratif, motivasi dan sebagainya, ini juga masuk ke dalam startup edukasi gitu, startup pendidikan. Tentunya edukasi ini sangat bernilai informatif untuk setiap pelanggannya, termasuk tadi misalnya kayak Alodoc ya tentang kesehatan, halo dokter dan sebagainya, macam-macam itu terkait dengan yang kesehatan, dan sekupnya sangat-sangat luas untuk startup edukasi ini. Contohnya kayak ruang guru juga bisa masuk dalamnya. Oke, yang ketiga ini juga yang sangat mendominasi, bahkan ini yaitu startup perdagangan atau e-commerce. Salah satu contohnya adalah Tokopedia tadi gitu ya, Bukalapak gitu. Jika dulu itu seseorang harus keluar rumah berjam-jam untuk memberi barang yang diinginkan, maka seiring perkembangan yang ada teknologi sekarang, ya yang namanya startup-startup perdagangan e-commerce ini mungkin menjadi salah satu solusi ya masalah tersebut gitu. Orang nggak perlu keluar, tapi dari dalam rumah aja melalui device-nya aja kita bisa berbelanja secara online tanpa harus pergi. Nah, ini yang salah satu yang berkembang pesat yang ada di Indonesia. Mungkin kita tahunya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, Alibaba, eBay, Etsy dan sebagainya, platform-platform e-commerce yang kemarin kita sempat bahas. Tapi sebenarnya secara tidak langsung di setiap daerah itu memunculkan e-commerce baru atau startup-startup baru di bidang e-commerce ini seperti itu. Contohnya kalau di Banyumas kemarin sempat menjadi pembicara di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah Becer gitu ya. Becer itu juga merupakan startup juga yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian khususnya dan menggunakan teknologi, salah satunya contohnya seperti itu. UMP sendiri punya juga, kalau tidak salah namanya Idea atau apa, e-commerce juga seperti itu. Banyak sekali bermunculan, cuma nanti yang bertahan itu seperti apa sampai lebih dari 5 tahun berkembang dan sebagainya apa, itu nanti ditentukan pada manajemen masing-masing. Seperti itu. Nah, startup sendiri ada tingkatan atau levelnya sendiri berdasarkan tingkatan valuasinya sendiri ya. Kalau kita sering dengar yang namanya unicorn, unicorn itu apa sih gitu. Ada 4 unicorn Indonesia. Tadi Traveloka, Gojek, Bukalapak dan juga apa satunya Alodoc ya atau apa tadi dan sebagainya. Sebenarnya apa sih gitu? Startup, macam-macam startup itu apa aja? Yang kita lihat di gambar di slide ini ya, ada yang pertama adalah
yang paling kecil ada cockroach, ini coro ya, kecoa gitu. Merupakan level awal dari startup yang benar-benar baru merintis perusahaannya. Jadi kalau ada yang baru merintis perusahaannya ya perusahaan Anda, startup Anda itu adalah startup coro gitu ya, atau kecoa cockroach gitu. Kemudian berkembang menjadi poni gitu. Poni adalah istilah bagi startup yang memiliki nilai valuasinya mencapai 10 juta US dollars. Kemudian berkembang menjadi centaurs. Nah, di Indonesia banyak sekali udah ada centaurs yang ada di Indonesia. Ini valuasinya sudah menembus 100 juta dollars. Dan yang empat ya, ini dari centaurs langsung ke unicorn nih yang banyak sekali. Tadi empat unicorn di Indonesia termasuk Tokopedia. Ini merupakan perusahaan perintis yang valuasinya sudah menembus 1 miliar US dollar. Kemudian tingkat berikutnya ada Dekakorn. Ini lebih dari 10 miliar US dollar. Ada yang paling tinggi adalah Hektokorn. Ini memiliki valuasi sudah mencapai lebih ya, mungkin sebesar 100 miliar US dollar lebih dan sebagainya. Ini tingkatan valuasinya. Nah, pada dasarnya valuasi merupakan nilai dari satu startup. Setiap usaha bisnis, bahkan kalau kita nggak melihat ini startup di bidang teknologi enggak, tetap punya nilai valuasinya gitu. Kira-kira perusahaan ini punya nilai berapa sih? Nah, seperti itu. Itu. Nanti ada perhitungannya dari investor sendiri. Perhitungannya itu dari berbagai macam-macam variabel ya, variabel. Bisa dari keberjalanannya, bisa kesan di mata konsumen dan di mata publik dan sebagainya, terus potensi dan sebagainya, macam-macam lah. Nah, umumnya nilai valuasi dari startup sendiri ditentukan berdasarkan persetujuan antara founder dengan investor. Nah, ini yang menentukan siapa? Ada persetujuan antara founder, pendiri startup itu dengan investornya. Nanti ngitung sama-sama. Tentu saja melibatkan pihak-pihak yang capable di bidangnya. Artinya, umumnya investor memiliki benchmark internal dan prosedur perhitungan valuasi. Itu ada perhitungannya sendiri. Mulai dilihat dari kapabilitas, bahkan kapabilitas, kemampuan dari founder ataupun co-foundernya itu diperhitungkan ya. Produk yang dipasarkannya itu seperti apa, transaksi pengguna hingga potensi ke depan itu seperti apa, sehingga muncul tadi kalau kita bisa melihat unicorn, bisa muncul Tokopedia itu berapa US dollar sih valuasinya, seperti itu. Valuasi ini juga bisa harus memerlukan pembuktian, di mana harus bisa memberikan jawaban atas pertanyaan berapa nilai perusahaan Anda, dengan jawaban yang merefleksikan komponen apa saja yang mampu dijadikan daftar dalam penentuan nilai tersebut. Kadang perusahaan itu mungkin pendapatannya sedang kecil atau sedang mengalami kerugian, tapi valuasinya bisa saja meningkat seperti itu. Dan seringkali ketika perusahaan-perusahaan valuasinya masih besar tapi mungkin manajemennya sedang tidak bagus, biasanya diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar atau lebih mampu dalam mengelola itu. Tapi harganya tidak turun, tetap atau bahkan naik seperti itu. Ini namanya valuasi. Di mata konsumen masih bagus gitu. Kesannya ya terhadap perusahaan tersebut. Banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain ya. Entah alasannya apa, bisa di browsing sendiri. Salah satu contohnya adalah Mark Zuckerberg, pemilik Facebook ya, itu mengakuisisi WhatsApp, Instagram ya, Instagram itu contohnya seperti itu. Alasannya apa? Teman-teman bisa browsing. Nah, tingkatan valuasi tadi kita sudah sebutkan ya, ada cockroach, pony, centaurs, unicorn, decacorn dan hectacorn. Tapi kita akan membahas dari unicorn ya, yang sering disebut oleh masyarakat di Indonesia. Di mana istilah unicorn ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemodal ya, Island Lee pada tahun 2013, baru-baru ini berarti. Di mana Lee menggunakan sebutan unicorn untuk mendefinisikan perusahaan teknologi yang dinilai memiliki ide dan model bisnis tak biasa atau ya out of the box gitu, dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Indonesia memiliki 4 startup ya, itu Tokopedia, Traveloka, Gojek, Bukalapak. Tadi maaf ya saya menyebut Halodoc belum masuk ya, Traveloka seperti itu. Keempat startup tersebut memiliki nilai valuasi bisnis di atas 1 miliar US dollar. Bahkan sudah ada satu startup yang siap menjadi dekakorn, yaitu Gojek. Gojek mau naik tingkat nih dari unicorn ke
Dekakorn. Bisa dicek sekarang apakah masih jadi unicorn atau dekakorn. Dengan pendanaan terbarunya dari Google yang mendanai ya sama-sama perusahaan ya, Tencent dan JD.com. Valuasi Gojek mencapai 9,5 miliar US dollar. Teman-teman bisa ngecek saat ini real time-nya valuasinya berapa. Berdasarkan startup ranking, saat ini Indonesia memiliki sekitar, nah ini udah berkembang lagi nih, 2041 startup, di mana 4 diantaranya sudah menjadi unicorn tadi ya. Namun jumlah startup di Indonesia masih kalah jauh dengan Amerika. Ya, Amerika memiliki sekitar 46.491 startup dibandingkan Indonesia yang masih 2000. Selisihnya bisa sampai 44.000. Jadi kan sebenarnya peluang di Indonesia masih sangat-sangat cukup tinggi kalau kita main di dalamnya. Terlebih kalau kita melihat peluang bahwa orang Indonesia itu banyak yang masih gaptek ya. Berarti secara dari sudut pandang bisnis, otomatis kita melihat ke depannya pasti akan terjun ke, contohnya dari perdagangan sendiri pasti akan terjun di e-commerce. Berarti kita bisa dong main di dalamnya seperti itu. Kita bisa memanfaatkan itu gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa membuat jaringan-jaringan toko-toko sembako gitu melalui satu aplikasi. Nanti kemitraan dengan toko-toko sembako yang ada di sekitar atau di satu kecamatan itu juga bisa seperti itu. Oke, yang kedua adalah dekakorn. Ini naik level ya dari unicorn. Istilah dekakorn istilah yang ditujukan bagi perusahaan rintisan yang valuasi bisnisnya sampai 10 miliar dolar. Namun lebih dari 300 startup unicorn yang tersebar di seluruh dunia, hanya 15 startup yang telah mencapai status dekakorn. Dalam hal ini startup asal Amerika Serikat paling mendominasi yang memiliki startup dekakorn terbanyak di dunia. Nih contohnya. Di sebelah Grab resmi menjadi dekakorn ya. Gojek almost ya 9,5 miliar hampir seperti itu. Kalau Grab sudah karena Grab kan lebih internasional ya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Hectocorn yang paling tinggi ya valuasinya 100 miliar US dollar. Ini dikenal dengan istilah super unicorn juga gitu ya. Nah, kalau dilihat dari valuasinya biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan raksasa yang jarang lah yang ada di Indonesia bisa dihitung lah apa jumlahnya paling sedikit. Contohnya Google, Microsoft, Apple, Facebook itu udah sampai ke hektocorn. Nah, ini yang paling tinggi levelnya. Otomatis kedepannya mesti akan ada muncul-muncul startup-startup unicorn, dekakorn yang akan menyusul ke jajaran ini ya, hektocorn. Kemungkinan ini akan lebih diperkuat lagi karena kenyataan bisnis startup merupakan bisnis yang terus meningkat pesat. Mungkin ada hektocorn yang baru. Saat ini kita mungkin masih disuguhi dengan yang namanya Google, Microsoft, Apple, dan Facebook. Mungkin suatu saat hektocornnya sudah bergeser. Siapa tahu nanti hektocornnya itu adalah Gojek yang dari Indonesia. Bisa juga kan? Tokopedia yang dari Indonesia itu juga bisa seluruh dunia. Contohnya seperti itu. Google mungkin suatu saat akan tergeser. Atau bisa juga sebaliknya. Google mengakuisisi startup-startup, unicorn-unicorn atau dekakorn-dekakorn yang ada. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Tergantung kita ngelihat ke depannya seperti apa. Yang Pak startup di bidang pertanian itu apa saja di Indonesia? Banyak. Nah, teman-teman sudah mencari kemarin 10 kan? 10 aplikasi. Itu kemungkinan termasuk startup juga gitu. Termasuk startup juga di mana startup di bidang pertanian sangat-sangat banyak. Yang sering saya contohkan di berbagai mata kuliah adalah yang pertama ini adalah iGrow. Ini fintech ya, selain di pertanian juga di financial technology terkait dengan yang namanya investasi di bidang pertanian. Misalnya contohnya gitu. Tadi saya sudah sebutkan Becer, itu lokal Banyumas. Ada Crowdy gitu, investasi juga untuk permodalan petani, sama seperti iGrow. Di HP saya pun ada iGrow gitu ya. Saya download dari Play Store. Kemudian macam-macam ada 5 kilo nih yang kemarin teman-teman sebutkan. Aplikasi pantau harga, Egg Village, Tani Hub juga ini yang sedang berkembang. Atau di bidang perikanan juga ada aviary dan masih banyak lagi. Ini aviary ini cara memberikan pakan ya dengan penjadwalan yang
ditentukan. Seperti itu. Itu terkait dengan startup pertanian di Indonesia. Jadi masih banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita kembangkan. Otomatis semakin sedikit bidangnya. Dalam arti gini, ketika pertanian itu masih sedikit startupnya, berarti peluangnya di situ semakin besar. Tantangannya ada. Cuma peluangnya kita melihat dari sisi peluangnya semakin besar dan bisa dipegang bisa. Ketika teman-teman kepingin merintis sebuah usaha yang berbasiskan teknologi dan teman-teman tidak paham secara teknologi, teman-teman bisa berkolaborasi, tidak dengan mengandalkan diri sendiri, berkolaborasi dengan teman yang anak teknik karena saling bisa melengkapi. Kadang-kadang orang-orang yang tahu TI itu nggak tahu basic pertanian. Misalnya kalau kita ngobrolin bidang pertanian. Jadi mereka tidak membuat aplikasi di bidang pertanian. Sebaliknya misalnya orang-orang pertanian, mereka paham gitu seluk-beluknya, sosiologi petani itu seperti apa, ciri khas petani itu seperti apa, atau kebutuhan pedagang, konsumen di bidang pertanian itu seperti apa. Tapi nggak bisa operasinya secara teknologi. Maka dari itu perlu namanya kolaborasi. Setiap bidang atau setiap orang yang menggeluti bidang tertentu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal kita bisa berkolaborasi atau tidak. Sama halnya ya yang di Gojek misalnya, itu moda transportasi yang buat foundernya juga mungkin dia ahli dalam seluk-beluk bisnis transportasi, tapi bukan dalam teknologi. Maka dari itu dia menggandeng teknologi misalnya seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Orang yang ahli teknologi tapi tidak tahu bisnis di moda transportasi. Akhirnya berkolaborasi, bentuk satu tim yang nggak cuma satu dua orang, dan akhirnya bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk terkait pembahasan startup bisnis ya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada koreksi bisa koreksi di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.